Nah, balik lagi teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan tadi kan, kita sudah membahas terkait yang namanya, kas dan setara kas, ataupun cash and cash equivalent. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait piutang atau receivable. Nah, kalau receivable teman-teman udah pasti udah familiar banget ya gitu kan, karena ya kita bakal di materi AKSK juga bahas terkait piutang nantinya di TM7. Nah, piutang itu merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa dari pemberian jaminan utang. Nah, jadi kan kalau misalnya nih perusahaan A gitu, dia utang, nah berarti kepada perusahaan B, nanti berarti si perusahaan B nganggapnya itu sebagai piutang gitu yang bakal nanti akan dibayar oleh si perusahaan A ini nanti, gitu ya. Nah, receivable ini tuh biasanya terdiri dari piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha adalah accounts receivable dan wesel tagih adalah not receivable. Nah, di mana kalau kita mengukur terkait account receivable ataupun receivable itu diukur berdasarkan net realizable value, di mana kadang boleh nih kita kurangin terkait less allowance. Artinya kadang kan ada piutang yang tidak tertagih. Nah, boleh kita kurangin seperti itu. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan oleh analis gitu kan, yang berhubungan dengan piutang adalah valuation of receivable. Nah, tadi di atas sudah dijelaskan bahwa piutang itu dilaporkan berdasarkan net realizable value gitu kan, net realizable value atau boleh nih piutangnya dikurangi dengan allowance untuk ke uncollectible accounts. Jadi kan ya kan misalnya nih ya perusahaan memberikan apa ya utang, nah nanti berarti perusahaan lainnya akan menganggapnya sebagai piutang. Nah seandainya perusahaan yang utang tadi tidak bisa membayar gitu kan, berarti kan nanti perusahaan yang memberikan itu tidak dapat apa ya, tidak dapat piutang lagi, tidak dapat AR gitu ya. Nah, otomatis gitu kan ya, perusahaannya boleh nih menghapusnya gitu ataupun karena tidak dapat tertagih boleh dihapus gitu kan dengan allowance. Nah, dalam hal ini itu manajemen harus bisa mengestimasi berapa sih allowance of debt-nya gitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah pengalaman perusahaan dalam memberikan piutang. Nah, artinya kalau di sini itu kita bisa paham bahwa kan perusahaan itu bukan mungkin oke kalau pertama kali masih belum paham ya, mungkin kalau perusahaan yang sudah berulang-ulang kali memberi piutang gitu, memberikan, eee, apa, penjualan secara kredit gitu kan ya, ya otomatis bisa paham gitu, "Oh ini perusahaannya begini," gitu, "Oh ini perusahaannya begini." Jadi mereka, perusahaan yang memberikan penjualan secara kredit ini tuh bisa tahu kira-kira berapa nanti ke depannya, gitu ya. Selanjutnya adalah kemampuan peminjam. Nah, artinya kan kita sebagai perusahaan yang memberi pinjaman gitu kan, harus tahu kira-kira peminjamnya ini tuh bisa mengembalikannya enggak ya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini perusahaannya yang kita beri pinjaman itu tuh kurang bagus gitu ya, kurang bagus atau bisa kita bilang nggak bagus. Oh, ya udah nggak usah kita kasih, misalnya gitu. Kayak teman misalnya, ada 2 teman A dan B, misalnya A ini tuh utang ke B gitu kan. Nah, B ini tahu kalau si A ini tuh susah keuangannya gitu ya. Nanti kalau seandainya aku memberi pinjaman nggak dibalikin gimana gitu, padahal aku juga butuh. Nah, kayak gitu maksudnya dari kemampuan peminjam. Nah, baru selanjutnya terkait ekspektasi ekonomi dan industri. Nah, ini tuh juga terkait apa namanya, eee, situasi ya, boleh kita bilang ekonomi atau industri yang terkadang berfluktuasi kayak misalnya sekarang gitu ya, ada COVID COVID pandemi gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya bisa aja kan terus, ada yang gagal bayar terkait hutangnya, it's okay gitu ya. Baru kebijakan penagihan, mungkin ini berbeda-beda, mungkin bisa memberikan, kayak pakai debt collector atau yang lain, nah seperti itu sih dari kebijakan penagihan ataupun ini berdasarkan peraturan-peraturan yang nantinya bakal dipilih oleh si perusahaan yang memberikan pinjaman tadi. Nah, baru ada collection risk. Nah, collection risk sendiri itu merupakan rasio ketidak tagihannya piutang. Nah, oleh karena itu kita harus perlu membandingkan
beberapa analisis ini. Yang pertama, perbandingan presentasi piutang dengan ini kita maksudnya, ini mungkin kurang lengkap ya. Di sini perbandingan presentasi piutang dengan sales-nya gitu. Jadi harus tahu kira-kira piutang itu berapa, sales-nya berapa. Berarti kan kalau misalnya ada sales sekian, piutang sekian, berarti sisanya kita dapat cash. Nah, jangan sampai gitu ya. Piutangnya ini tuh kira-kira kebanyakan piutang gitu ya. Kan mungkin setiap perusahaan itu berbeda-beda gitu. Tapi kan kalau kita lihat kalau piutangnya nggak banyak banget, berarti resiko gagal bayarnya juga bisa banyak seperti itu. Nanti kita bandingkan dengan perusahaan kompetitor yang perusahaannya dianalisis. Baru memeriksa konsentrasi pelanggan atau resiko akan tergantung dari banyak atau sedikitnya pelanggan. Nah, artinya kalau di sini tuh kita jangan memberi piutang itu tuh ke satu orang. Artinya kita harus memberi piutang kita ataupun memberi pinjaman itu ke beberapa orang gitu. Karena kalau kita fokusnya hanya ke satu orang atau konsentrasinya ke satu orang, seandainya orang itu tidak bisa membayar gitu kan ya, otomatis ya kita juga kehilangan piutang kita itu sendiri gitu. Nah, makanya perlu kita perhatikan ini. Jangan menaruh apa ya kita bilang dan put gitu kan, jangan menaruh roti ataupun dalam satu keranjang gitu. Seperti itu mungkin biasanya ya. Mungkin teman-teman bisa memperbaikinya. Baru ada menginvestigasi umur piutang apakah sudah lewat atau berapa lama. Jadi kita harus paham nih piutangnya. Kira-kira ini tuh dari beli dia udah berapa lama gitu, udah lewat kah jatuh temponya atau gimana. Jadi kadang kan biasanya pelunasannya misalnya 2 bulan, sebulan, misalnya seperti itu ya. Nah, harus dipahami lagi. Kalau misalnya udah lebih, berarti kan ada wanti-wanti nih, berarti kira-kira nih ketertagihannya sudah agak gimana gitu ya, sudah besar tagihannya. Baru menentukan bagian piutang pengalihan atau perpanjangan, baru menghitung dan menyelidiki tren periode rata-rata kolektabilitas piutang dibandingkan dengan syarat kredit pelanggan bersangkutan. Baru ada authenticity of receivable. Nah, di sini tuh kita mengecek keaslian piutang, karena biasa kadang kan piutang itu bisa difiktifkan ya. Makanya perlu kita perhatikan sebagai analis itu caleg ataupun CLK-nya. Nah, kadang kan kalau itu kadang mungkin nggak kalau secara hitungan kita nggak bisa paham, ya ini kok bisa begini. Nah, mungkin nanti di calegnya bisa diperjelas gitu. Makanya perlu kita analis dari calegnya juga. Namun analisis juga harus memeriksa kebijakan kredit, keaslian piutang, jatuh tempo, dan ketidaktagihan yang mungkin tidak tertulis di caleg tersebut. Nah, artinya kita ini sudah belajar yang namanya audit ya, pasti bisa kita lihat gitu kan, ada asersi terkait setiap apakah ini benar gitu, accuracy-nya, ataupun kejadiannya, atau bisa kita hitung berdasarkan recalculation-nya, jatuh temponya gitu kan. Nah, ini perlu kita perhatikan gitu kan di setiap baik di akunnya dan di catatan perusahaan mereka. Dan ada securitization of receivable. Nah, kalau securitization receivable itu tuh artinya menjual piutang kepada pihak ketiga. Nah, atau bisa kita bilang anjang piutang factoring atau sekuritisasi atau securitization. Nah, piutang dapat dijual dengan jaminan maupun tidak, yang nantinya akan berpengaruh pada pengakuan piutang. Karena penjualan piutang tanpa jaminan akan menghapus akun piutang bersangkutan dengan jaminan tidak memberikan efek transfer pada asetnya. Nah, kalau misalnya dia ini kan dibilang penjualan piutang tanpa jaminan, berarti kan kita misalnya A menjual ke B. Nah, di mana A itu ada piutang. Nah, A menjualnya ke B piutang ini tuh tanpa jaminan. Nah, seandainya piutang ini tuh nggak dibayar, nah berarti pihak yang itu tuh langsung dihapusnya gitu ya. Penjualan piutang tanpa jaminan akan menghapus akun piutang bersangkutan ya. Emang gitu ya, emang kurang bagus juga gitu. Karena kan kalau namanya penjualan piutang, biasanya kan nggak mungkin gitu kan. Misalnya A punya piutang ke B dengan piutangnya misalnya 700.000. Kan nggak mungkin nanti si A itu bakal jual ke orang 700.000. Nah, biasanya itu kan pasti lebih rendah. Karena apa? Karena kan si yang bakal beli itu kan bakal menanggung resikonya, gitu, bakal menanggung resikonya. Ya kalau itu pakai ada namanya jaminan ataupun kalau tanpa jamin gimana? Kalau misalnya nggak dibayar langsung sama ini, ya bakal dia yang rugi. Nah, itu ya artinya resiko kan, artinya makanya
Biasanya kalau orang yang menjual piutang berarti dia butuh ketersediaan dana gitu ya. Baru ada terkait beban dibayar di muka, prepaid expense. Nah, ini kadang cukup tricky. Kadang gini, kadang kan ada beban yang dibayar di muka itu tuh kayak cepat-cepat banget diakui, padahal belum waktunya gitu. Ataupun dia tuh sebenarnya bukan tahun ini diakuinya, tahun depan misalnya gitu. Nah, itu contoh. Nah, dia nanti dihitung dan diklasifikasikan sebagai aktif lancar. Itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan PSAK-nya gitu ya, harus sesuai dengan sewajarnya. Nah, yang terakhir terkait yang namanya inventory. Nah, untuk inventory itu adalah barang atau jasa yang dibeli perusahaan untuk kemudian dijual kembali dan merupakan bagian dari operasi normal perusahaan. Nah, kalau berbicara terkait inventory gitu kan ya namanya perusahaan, misalnya kalau kita berbicara perusahaan manufaktur gitu kan, ataupun perusahaan yang terkait ya penjualan lah ya, pasti inventornya itu banyak gitu ya. Nah, misalnya di sini bilang inventory dapat diperlakukan dengan expensing, yaitu biaya periode yang akan dilaporkan pada saat terjadinya contohnya supplies gitu kan, baru bisa dikategorikan sebagai capital leasing, yaitu memperlakukan biaya inventory seperti produk kas yang kemudian akan dikapitalisasi sebagai aset. Nah, dan nanti akan dibayarkan atau dibebankan pada periode yang mendatang. Contohnya direct labor. Nah, ini pun teman-teman juga udah nggak asing ya sama metode terkait inventory costing-nya, yaitu ada FIFO, LIFO, dan weighted average. Nah, untuk FIFO sendiri, ya FIFO berarti barang yang pertama dibeli, itu yang bakal dijual. Sedangkan untuk LIFO, barang yang terakhir kali dibeli, nah itu yang nanti bakal dijual pertama kali. Kalau weighted average ya rata-rata seperti biasa. Nah, kalau dalam hal ini kita ambil contoh soalnya, misalnya di 1 Januari tahun 20x0 ada membeli inventory itu 40 dengan harga 500. Nah, ini berarti harganya nanti ada 20.000. Sedangkan pembelian inventory selama 1 tahun lagi itu ada dia beli atau ini bilang begin, di sini purchase-nya ada 60 kali 600 atau 36.000. Nah, di mana cost of good available for sale itu ada 100 unit. Jadi, ketersediaan inventory yang bakal bisa terjual itu tuh ada 100 unit, seperti itu. Nah, catatan selama tahun ini tuh yang terjual itu tuh ada 30 unit dengan harganya itu 800, maka total revenue yang didapat oleh perusahaan itu ada 24.000. Nah, untuk begini, untuk Vivo sendiri namanya first in first out. Nah, ini tuh cukup berantakan hitungannya. Beginning inventory-nya pasti 0 karena di sini dia bukan beginning inventory yang 0. Di sini beginning inventory-nya itu tuh ada 20.000 nih, 20.000, baru ada net purchase. Net purchase-nya itu situ ada 26.000 dari 60 kali 600 ini. Nah, kan persamaannya beginning inventory ditambah net purchase tambah dengan COGS ditambah ending inventory. Nah, COGS-nya di sini itu adalah karena dia menjual 30 unit gitu kan. Sedangkan kalau dia itu dijual dari yang pertama kali dibeli, berarti pakai harga yang di sini yang 500. Berarti nanti ada 30 kali 500 yaitu 15.000. Gitu ya. 15.000. Berarti sisa dari ending inventory-nya berarti karena dijual 30, berarti di sini sisa 10, baru sini sisa 60, nggak dipakai, berarti 10 kali 500 ditambah 60 kali 600. Nah, hasilnya itu bakal 41.000 ending inventory-nya. Untuk LIFO sama, untuk terkait beginning dan net purchases-nya, yang berbeda dari COGS-nya. Nah, karena dia menjualnya dari yang terakhir kali dibeli, gitu kan, di sini 30, berarti 30 pakai harga yang 600. Pakai harga yang 600, berarti 30 kali 600 adalah 18.000. Nah, 18.000 berarti sisa di sini itu ada 30 kali 600 ditambah 40 kali 500, berarti 20.000 ditambah 18.000 ada 38.000. Sedangkan untuk yang average itu tuh sama terkait beginning dan net purchases-nya, yang berbeda dari COGS-nya.
COGS-nya itu tinggal teman-teman hitung aja, 40 kali 500 ada 20.000, dan 60 kali 600 ada 36.000. Berarti kan 20.000 ditambah 36.000 sama dengan 56.000. Nah, 56.000 ini bakal dibagi 100 unit ini. Berarti per unitnya ada 560. Berarti 560 dikali 30 gitu kan ya. Ini apa namanya, COGS-nya 16.800, sedangkan ending inventory-nya berarti ada 70 kali 560, yaitu 39.200. Seperti itu. Nah, di sini kan berarti kan kalau dia menjualnya senilai selling price-nya ada 800, dia jual ada 30 unit, berarti sales-nya ataupun revenue-nya ada 24.000 nih. Nih, ada 24.000. Nah, makanya untuk Vivo Live Average, sales-nya 24.000 semua, dan COGS-nya tinggal kita pakai yang di sini. Yang ada 15.000, ada 18, dan 16.800. Sehingga gross profit-nya itu ada 9.000, 6.000, dan 7.200. Nah, secara ini tuh kita bisa lihat bahwa untuk Livo, dia itu gross profit-nya adalah gross profit yang paling tinggi, sedangkan terkait COGS-nya menjadi yang paling rendah dibandingkan semuanya. Gitu. Nah, di sini itu kita ada terkait economic profit and holding gain. Nah, artinya misalnya gini, dalam periode kenaikan harga, Vivo mengatakan laba kotor lebih tinggi daripada Livo karena persediaan dengan biaya lebih rendah disesuaikan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Karena biasanya kos barang pertama lebih murah dibandingkan kos barang selanjutnya. Terkadang disebut sebagai keuntungan biaya bayangan Vivo. Nah, artinya kalau di sini teman-teman lihat kan emang benar ya Vivo itu tuh gross profit-nya paling tinggi. Nah, kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini kan harga mengalami peningkatan ya. Nah, meskipun harganya mengalami peningkatan, dia kan menjual itu pertama kali gitu, menjual barang pertama kali. Nah, seandainya misalnya harganya di sini tuh tiba-tiba naik drastis gitu kan, nah otomatis kan dia menjualnya itu tuh cost-nya menjadi paling kecil gitu. Sedangkan kalau terkait si Livo gitu kan, kalau misalnya nih tadi inventory awal itu 500, sedangkan di pemain inventory itu harganya 1.500. Nah, kan nanti di Vivo itu tetap misalnya dia bakal pakai yang di sini tuh, pakai yang 500 nih harganya. Sedangkan si Livo-nya bakal pakai di 1.500 tadi. Nah, itu kan sudah kelihatan banget ya gitu kan, cost-nya pasti yang si Vivo bakal lebih rendah ketimbang yang dipakai Livo. Nah, itu sih yang maksudnya dari si apa namanya, economic profit versus holding gain. Sehingga kan kalau kita lihat kan rumus gross profit itu ya sales kurang gross profit. Karena di sini asumsi di sales itu bakal sama semua ya. Karena kan ya nggak ada perbedaan terkait sales ya. Namun yang berbeda terkait COGS-nya. Dimana kalau COGS terkait Vivo itu 15.000 atau paling rendah dibandingkan yang lainnya. Karena dia dipakai adalah harga yang pertama kali. Nah, biasanya harga yang pertama kali itu lebih lebih murah, karena biasanya kan ada efek inflasi ya. Misalnya di ini tuh nggak ada, tiba-tiba ada inflasi kan otomatis harga bakal naik. Nah, itu sih yang bakal nanti cukup tricky-nya gitu. Artinya perlu kita pahamin. Berarti kan secara cost-nya si Vivo lebih wajar karena dia pakai harga saat ini. Tapi nanti kalau ke neracanya, Vivo ini tuh nggak wajar karena nanti Vivo ini tuh nggak wajar terkait ke neraca. Kenapa? Kan kalau dia pakai cost-nya sekarang kan oke gitu. Dia menggambarkan cost yang emang saat ini terjadi. Tapi kalau neraca kan dia itu nggak bisa mencerminkan seperti itu karena bisa saja inventory nanti misalnya ada terus nih inventory yang di sini itu tuh nggak terjual, sedangkan nanti dia ini ada penjualan sampai harganya misalnya 5.000, kan nggak apa ya, ini kan yang bakal jadi ending inventory-nya misalnya seperti itu, kan nggak relate sama kondisi yang di depannya gitu. Itu sih yang menjadi kendala kalau kita menggunakan LIFO gitu. Nah, kalau di sini tuh laba kotor itu tuh ya jumlahnya dari sini, artinya keuntungan ekonomi itu ya ya baik lagi kita pakai 30 unit kali selisih dari harga dengan pembelian terkini atau pembelian terakhirnya. Itu 200 kan selisihnya 200 kali 30 6.000. Sedangkan holding gain ini tuh
selisih dari kenaikan, misalnya kita bilang kenaikan inflasinya gitu kan, selisih kenaikan harga 3.000. Nah, makanya dari 9.000 yang ini tadi, 9.000 itu 3.000 di antaranya merupakan efek dari inflasi, kenaikan harganya, seperti itu. Nah, di sini tuh ada terkait likuiditas LIFO. Nah, likuiditas LIFO ini artinya kan kita udah lihat nih, LIFO itu tuh emang dia gross profit-nya paling rendah dibandingkan metode FIFO dan average. Nah, di sini dia meningkatkan namanya COGS. Nah, kenapa dia pengen seperti itu? Karena dia pengen yang namanya mengurangi beban pajak. Dia pengen laba bersihnya itu lebih kecil, sehingga kalau dia kecil kan pajaknya bakal kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh ada penyajian kembali analitis dari LIFO ke FIFO. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kan aku udah sebutkan bahwa kalau di LIFO itu tuh di sini kan dia pakai cost saat ini ya, karena kan dia ketika menjual pakai harga yang paling awal ya, harga yang paling awal atau pembelian paling awal. Of course, di situ tuh bakal income-nya pasti income statement itu dicatat dengan harga yang lebih relate dengan saat ini, gitu. Tapi balik lagi, nanti ke neracanya bagaimana. Nah, seandainya kayak aku bilang tadi kan, ada misalnya sampai 100 transaksi seperti ini misalnya, gitu, ataupun setiap bulannya lah ada 12 kali transaksi gitu, pembelian. Nah, bisa aja kan penjualannya itu tuh bisa aja di bulan Januari itu tuh nggak kesentuh inventory ya, karena dia pakai yang di akhir-akhir aja, ataupun yang baru-baru aja nih dijualnya. Nah, itu kan nggak men-generate ataupun nggak menggambarkan kondisi inventory yang sekarang ini gitu. Kan misalnya kayak di bulan 1 nih inventory-nya nggak terjual, tiba-tiba nanti pas menyusun laporan keuangan, ya inventory di bulan Januari ini masih ada, kan udah nggak cocok lagi gitu ya harga dari Januari ke Desember. Nah, itu makanya kita perlu yang namanya, eee, kalau kita bilang kayak merubah dari LIFO ke FIFO. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama kita pakai perhitungan seperti yang di sini tuh, kalau bilang restatement gitu ya, reported. Nah, yang kita perlu lakukan adalah pertama terkait reported LIFO itu persediaan yang dilaporkan berdasarkan LIFO ditambah sama cadangan LIFO atau LIFO reserve, baru terkait dengan pertambahan kewajiban pajak tanggungan sebesar, nah itu tuh dapat tercari dari LIFO reserve kali tax rate, dan yang terakhir dengan saldo laba. Nah, saldo laba itu bisa kita hitung berdasarkan saldo laba yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO dikali 1 kurang tax rate. Nah, ini sih cara yang digunakan untuk menggambarkan restatement dari LIFO ke FIFO. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi untuk materi berikutnya. Terima kasih teman-teman.